Dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan lebih realistis. Secara hukum, dewasa awal sejak seseorang menginjak usia 21 tahun, meskipun belum menikah, atau sejak seseorang menikah. Sedangkan dari lingkup pendidikan yaitu masa dicapainya kemasakan kognitif, efektif, dan psikomotor sebagai hasil ajar latih yang ditunjang kesiapan. Lalu, dewasa madya. Pada umumnya, usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya akan ditandai oleh perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat. Walaupun dewasa ini banyak yang mengalami perubahan-perubahan tersebut lebih lambat daripada masa lalu. Namun, garis batas tradisionalnya masih nampak. Meningkatnya kecenderungan untuk pensiun pada usia 60-an sengaja atau tidak sengaja, usia 60-an dianggap sebagai garis batas antara usia lanjut dengan usia madya. Dewasa akhir. Ada periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis, perbedaan individu dalam efek penuaan. Ada yang menganggap periode ini sebagai waktunya untuk bersantai, dan ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Ada stereotip-stereotip mengenai usia lanjut, yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. Sikap sosial terhadap usia lanjut, kebanyakan masyarakat menganggap orang berusia lanjut tidak begitu dibutuhkan karena energinya sudah melemah. Tetapi, ada juga masyarakat yang masih menghormati orang yang berusia lanjut, terutama yang dianggap berjasa bagi masyarakat sekitar. Jenis-jenis perkembangan ada 4, yaitu perkembangan emosi, perkembangan kognitif, perkembangan psikoseksual, dan perkembangan moral. Perkembangan emosi. Untuk kematangan emosi pada dewasa awal, pola asuh orang tua permisif berdampak pada proses kematangan emosi individu dewasa awal, baik secara positif maupun negatif. Ditandai dengan keadaan serta pengelolaan emosi yang terganggu, proses pencapaian pemahaman diri sendiri yang terbangun dari faktor di luar keluarga, dan fungsi kritis mental yang berkembang. Untuk perkembangan emosi pada usia dewasa tengah atau madya dan akhir atau lansia memiliki kesamaan yang relatif besar, di mana di usia ini mereka merasa sudah memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak dan lebih lama daripada anak di zaman atau era yang baru, menjadikan mereka rata-rata pribadi yang merasa paling benar. Dan karena perbedaan usia dan era yang cukup besar, mereka seringkali mudah tersinggung sebab menyalahpahami maksud dari anak-anak zaman sekarang. Perbedaan yang jelas ada adalah pada usia madya mereka lebih cenderung menggebu-gebu saat merasa mereka dapat melakukan hal yang sama dengan anak muda di bawah mereka. Sedangkan untuk lansia, mereka cenderung mengingat memori atau mengenang pengalaman hidup yang sudah lampau dan merasa lebih santai untuk menikmati hidup. Perkembangan moral. Merujuk Lawrence Kohlberg, perkembangan moral di masa dewasa amat tergantung pada pengalaman, walaupun hal tersebut tidak dapat melewati limit yang ditetapkan oleh perkembangan kognitif. Pengalaman mungkin mengarahkan orang dewasa untuk mengevaluasi kembali kriteria mereka tentang benar dan salah. Sebagian orang dewasa secara spontan menyebut pengalaman personal sebagai alasan jawaban mereka terhadap dilema moral. Misalnya, orang-orang yang mengidap kanker atau memiliki saudara yang mengidap penyakit tersebut. Dengan demikian, berkenaan dengan penilaian moral, tahapan kognitif bukanlah segalanya. Tentu saja, seseorang yang pemikirannya masih egosentris berkecenderungan lebih kecil membuat keputusan moral pada level post-konvensional, akan tetapi bahkan seseorang yang dapat berpikir secara abstrak bisa jadi tidak mencapai level tertinggi perkembangan moral kecuali pengalamannya menyatu dengan kognitif. Karena itulah, orang di tahapan dewasa madya
sudah berada dalam fase mempersiapkan segala hal untuk masa depan. Mereka sudah mempunyai cukup pengalaman untuk tahu apa yang akan terjadi dan mereka lakukan di masa depan, seperti melakukan aktivitas di waktu luang untuk persiapan pensiun. Sedangkan para lansia atau orang dewasa akhir akan cenderung mengulas dan mengenang kembali hal-hal yang terjadi dalam hidup mereka, melakukan penghayatan, dan memiliki ketertarikan lebih terhadap agama atau keyakinan yang sebelumnya mungkin tidak mereka lakukan. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap mencari prestasi atau achieving stage. Terjadi pada masa dewasa awal dan berkaitan dengan perencanaan di masa depan atau karir dan perolehan pengetahuan. Yang kedua, tahap tanggung jawab atau responsibility stage. Dimulai sejak masa dewasa awal dan terjadi ketika keluarga sudah terbentuk, pemenuhan kebutuhan pasangan dan turunan. Ketiga, tahapan eksekutif atau executive stage terjadi pada masa dewasa madya dan individu bertanggung jawab terhadap sistem lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan keorganisasian atau lembaga. Keempat, tahapan reintegratif atau reintegrative stage terjadi pada masa dewasa akhir dan individu memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya. Orang pada rentang usia 18 hingga 40 tahun atau dewasa awal cenderung berpikir formal operasional atau memprediksi berbagai kemungkinan yang terjadi atas suatu peristiwa. Lebih sistematis dan terampil, kuantitas jumlah pengetahuan lebih besar, idealistik dan pemikir yang reflektif dan relativistik, serta mengganti idealisme menjadi realistis atau memiliki prinsip untuk rencana hidup ke depannya, dan pragmatis, sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Secara kognitif, orang-orang parubaya sedang dalam kondisi puncak. Para periset menyimpulkan tidak adanya pola umum perubahan yang berkaitan dengan usia bagi semua kemampuan intelektual. Walaupun penurunan konsisten kemampuan konseptual telah dimulai pada usia 25 tahun dan kemampuan numerik mulai menurun pada usia 40 tahun, performa puncak dalam 4 dari 6 keterampilan, penalaran induktif, orientasi spasial, kosakata, dan memori verbal terjadi pada sekitar pertengahan masa parubaya. Dalam 4 kemampuan tersebut, orang-orang parubaya, khususnya wanita, berada di atas rata-rata dibandingkan pada usia 25 tahun. Orientasi spesial, kosakata, dan memori verbal pria mencapai puncak pada usia 50-an. Pada wanita, pada awal usia 60-an. Dengan kata lain, kecepatan perseptual wanita menurun lebih cepat dibandingkan pria. Kemajuan dalam kepakaran terus berlanjut sepanjang masa dewasa pertengahan dan relatif terpisah dari kecerdasan umum, serta berbagai penurunan dalam perlengkapan pemrosesan informasi otak. Dengan kata lain, proses encapsulation akan menangkap kemampuan yang cair untuk memecahkan masalah tingkat lanjut. Karena itu, walaupun orang-orang parubaya mungkin membutuhkan waktu lebih lama dalam memproses informasi baru, akan tetapi mereka lebih percaya diri dalam memecahkan masalah sesuai bidangnya dengan penilaian yang dikembangkan dari pengalaman. Penyakit kekacauan otak atau karena kecemasan dan depresi. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa keterampilan kognitif tidak bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Kunci untuk memelihara keterampilan kognitif terletak pada tingkat pemberian beberapa rangsangan intelektual. Oleh karena itu,
Orang tua sebenarnya sangat membutuhkan suatu lingkungan perangsang dalam rangka mengasah dan memelihara keterampilan-keterampilan kognitif mereka serta mengantisipasi terjadinya kepikunan. Perkembangan psikoseksual. Seseorang yang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat, dekat, dan komunikatif dengan atau tidak melibatkan kontak seksual. Bila gagal dalam membentuk keintiman, maka ia akan mengalami apa yang disebut isolasi, yaitu merasa tersisihkan dari orang lain, kesepian, menyalahkan diri karena berbeda dengan orang lain. Perkembangan seksual pada usia madya akan terus terjadi hingga usia dewasa akhir atau lansia, di mana untuk wanita, hal paling umum yang dapat terjadi adalah menopause, akhir 40-an atau awal 50-an. Faktor keturunan dan pengalaman mempengaruhi terjadinya permulaan menopause dan gejalanya. Gejala menopause meningkat pada wanita yang merokok, minum beralkohol, menggunakan kontrasepsi oral, depresi, dan mengkonsumsi makanan dengan kandungan gula tinggi. Sedangkan untuk lelaki biasanya akan terjadi penurunan aktivitas hormon seksual atau testosteron dan membuat gaya hidup yang berpengaruh pada disfungsi ereksi sehingga menjadi jarang melakukan aktivitas seksual.